Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hatib. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, kelas reguler. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bab 7, yaitu revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahap perencanaan, pengorganisasian dan pembuatan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi penyempurnaan atau revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi. Menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dengan dan tidaklah semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi yang dapat menulis tanpa membuat draft atau konsep terlebih dahulu. Dalam penulisan surat-surat bisnis, perlulah pemikiran, tenaga, dan waktu. Pesan-pesan bisnis mencakup tertulis dan secara lisan. Pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya, penelaahan lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian, gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanika, format, dan tata letak atau layout penulisannya. Yang pertama yaitu mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh. Keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau skimming. Pada saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain substansi suatu pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya penulisannya. Pada tahap awal pengeditan, perhatikan secara seksama pesan-pesan awal dan terakhir, karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh terbesar terhadap audiens. Perhatikan pembukaan surat atau memo, apakah sudah bisa mengundang reaksi pembaca. Setelah yakin terhadap isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, coba perhatikan gaya penulisannya. Apakah Anda telah memberikan suatu kesan terhadap para audiens dalam melihat gaya tulisan Anda. Yang selanjutnya yaitu mengedit mekanika atau teknis penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanika atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain yaitu susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ada sehingga mudah dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu penggunaan kapitalisasi secara tepat, penulisan tanda baca secara benar. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat agar dapat dipahami dengan mudah. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan-pesan bisnis yang telah disampaikan. Kesalahan mekanik dalam penulisan pesan-pesan bisnis dapat mengganggu pemahaman maksud dan tujuan pesan-pesan bisnis tersebut. Bahkan dapat berdampak pada mudarnya kepercayaan dan citra suatu organisasi. Di samping itu, terjadinya kesalahan mekanik secara ekonomis berdampak pada pemborosan waktu, tenaga, dan dana yang diperlukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga atau yang ketiga yaitu mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit pesan-pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapih, bersih, tidak penuh coretan, dan kualitas kertas yang digunakan baik, audiens Anda akan senang membacanya. Pesan-pesan bisnis lisan. Sebagaimana pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan, atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Meskipun pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan secara lisan, namun diperlukan juga kerangka dasar atau outline tentang substansi pesan-pesan yang akan disampaikan, dan juga melakukan pengeditan yang mencakup antara lain substansi pesan yang ingin disampaikan, pengorganisasian pesan,
gaya bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pemikiran ke dalam sebuah kalimat agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dimengerti. Anda harus dapat memilih kata-kata dan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, agar komunikasi dapat tercapai, perlu diperhatikan beberapa hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah familiar, umum, dan lazim sehingga mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu pilihlah kata-kata yang singkat. Pilihlah kata-kata yang singkat karena lebih efisien dan juga mudah dipahami oleh audiens. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Di sini maksudnya kata-kata yang memiliki berbagai pengertian harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam. Membuat kalimat yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. 3 jenis kalimat. Secara umum ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal atau sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Kalimat tunggal atau sederhana. Suatu kalimat sederhana yang memiliki sebuah subjek dan predikat. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan paragraf. Secara umum, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan mengemukakan berbagai alasan terlebih dahulu. Kemudian baru dibuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif dimulai dari kesimpulan, kemudian baru diikuti dengan alasan-alasannya. Suatu paragraf dapat dikembangkan dengan memberikan ilustrasi, perbandingan, pembahasan sebab akibat, klasifikasi, dan pembahasan pemecahan masalah. Ilustrasi yaitu untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Perbandingan. Mengembangkan suatu paragraf dapat dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Pembahasan. Ketika mengembangkan suatu paragraf, Anda dapat memfokuskan terhadap perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal. Klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide-ide umum ke ide-ide yang lebih khusus. Yang selanjutnya yaitu pembahasan pemecahan masalah. Cara lain untuk mengembangkan paragraf ialah dengan menyajikan masalah, kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah tersebut. Ringkasan. Revisi merupakan langkah terakhir dalam pengembangan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu diedit baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya, maupun format penulisannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.